apa yang dibilang sama tukang-tukang getek itu, Pak, ke pulau, Pak, ke pulau. Saya sempat tanya kadang-kadang nih, saya tes di mereka, ada apa sih di Pulau Kumara itu? Ada Pak, banyak Pak, legenda Pak. Loh, kok legenda? Apalagi ada Pak, pagoda, ada kelenteng. Waduh, saya bilang, sedih saya. Kenapa? Sejarah besar yang dari Kesultanan Palembang ya ke Kerajaan Palembang yang adanya 5 benteng besar itu tidak terpublis. Mereka aja yang tukang getek itu nggak tahu di sini ada benteng gitu. Yang benteng-benteng. Nah, data ini terus terang ini ya jarang sekali diketahui umum. Ini adalah peta ya. Peta tahun 1659 pada saat Johan van Palen van Laen ya dari Belanda itu komander perang Belanda, bukan Belanda pada saat itu masih VOC, mau menyerang kota Palembang ini. Kota Palembang ini di sebelahnya lagi. Ini rumah penduduk ya. Di sebelahnya lagi ada kota Palembang, Pulau Gawang namanya. Dia benar-benar menggambar situasi di kota Palembang itu. Bisa dilihat sih di nomor 6. Itulah yang namanya Benteng Manguntama. Nomor 6 ini. Nomor 8 ada Benteng Bamamagan. Nah, ini yang saya bilang ada Benteng Rakit ya, nomor 7 gitu kan. Nah, nomor 4 di bawah itu di daerah Pelaju. Sekarang mungkin di tempat pabrik Pertamina ya. Itu benteng lagi nih, Tambak Bayo namanya ini. Di sebelahnya di belakang nomor 5 itu ada namanya Benteng Martapuro. Nah, jadi ini konsep-konsep ini kayaknya konsep-konsep yang di Ottoman itu kayaknya sudah dipelajarin sama Sultan Palembang pada saat itu gitu loh. Apa kerajaan Palembang pada saat itu hebat mereka. Mereka sudah bisa mengetahui strategi perang gitu kan. Sayang sekali memang strategi ini tidak terpublis selama ini di Palembang itu. Sayang sekali gitu kan. Ini sejarah Bukit Seguntang kebanyakan orang Palembang juga tidak paham. Yang saya bilang tadi, yang lebih paham justru orang Singapura sama orang Malaka, Malaysia di. Kenapa? Bukit Seguntang inilah asal usul daripada kerajaan Melayu di Malaka dan di Singapura itu. Gitu. Karena sejarah Palembang selama ini didominasi oleh kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam itu tertutup dengan apa? Sejarah Sriwijaya. Sayang sekali Pak. Itu yang saya alami karena saya memang hidup di Palembang gitu kan. Jadi museumnya Akagani sekarang itu berada tuh di pinggiran kota, di Kenten gitu loh, di daerah Kenten. Museum ya. Kenapa saya bilang tadi museum? Saya kepengen ini direnovasi gitu loh. Saya akan usul nih, bukan kepengen. Usulan kita. Memindahkan museum yang di daerah Kenten itu dulu, maaf ya, tempat jin buang anak ya. Tapi mohon saya jangan dipasalin ini. Memang kita dulu bilang daerah Kenten itu tempat jin buang anak. Karena saya tinggal di sana. Saya tinggal lebih ke depan lagi ya, di Kenten Permai saya tinggal. Nah, di museumnya Akagani di Kaitan Laut lagi jauh lagi. Jadi gimana orang mau ngelihat ya? Mau ngelihat museum Akagani gitu di daerah yang pinggiran jauh situ. Saya itu mulai dari SD sampai kuliah yang saya pelajari sejarah itu yang paling ingat itu hanya Gajah Mada gitu loh kan. Majapahit, Singosari gitu kan. Jadi pada sejarah Palembang sendiri itu tuh sungguh banyak dan sungguh besar dan unik saya bilang tadi. Ada 7 penguasa di Palembang itu. Unik sekali ini. Ya, nah Puyang Laya di Sumatera Selatan menurunkan 9 bersaudara. Ini dari kakak pupu ya, dari Kak Iswandi yang tadi yang bicara. Namun yang baru diketahui hanya 5, ada beberapa. Salah satunya Puyang Garuda atau disebut udara ya. Kalau masyarakat Hindu nyebutnya Puyang atau Dewa Wisnu. Nanti ada gambarnya Dewa Wisnu ada ya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian Puyang Sepait Lidah sebagai lambang air ya. Jadi penguasa kalau kata ketupat tadi adalah penguasa 4 penjuru atau 8 penjuru mata angin. Nah, di Sumatera Selatan ini dikuasai dipegang oleh masing-masing Puyang ini. Kemudian Puyang si mata 4 bumi. Nah, makanya terjadi legenda peperangan antara Sepait Lidah dan mata 4. Ternyata
Puyang air adalah Laya, puyang bumi adalah Daya. Nah, ini terjadi bersaudara ya sebenarnya, tapi saling memperebutkan pengaruh. Kemudian ada puyang petir, ini kayaknya puyang petir adalah langit ya, juga puyang naga berisan dan lain sebagainya. Nah, terdapat kata Laya di daerah Nusantara secara lengkap, menandakan Nusantara sumber dari awal peradaban. Ya, jadi kata Laya, Himalaya, dan ya itu adalah cahaya. Nah, bahwa Laya adalah nama puyang dan sumber dari peradaban Melayu yang mempunyai makna lain yang terhubung ke manusia pertama di muka bumi. Ini diperkirakan atau bahkan diduga kuat. Ya. Mudah-mudahan nanti terbukti orang pertama itu siapa. Ya, nanti kita ikuti periode berikutnya. Dan harapannya dari diskusi malam ini banyak juga info-info yang baru yang bisa kita kaitkan. Baik, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin kita untuk ini kita coba secara langsung dan melalui chat. Di sini sudah ada 2 pertanyaan di dalam kotak chat sendiri, sehingga mungkin ada yang bisa langsung bertanya kepada para narasumber. Silakan dengan memberikan angkat tangan. Baik. Untuk itu kami persilahkan. Ada yang raise hand? Oke. Gimana Sultan Adil? Mungkin saya di chat itu ada pertanyaan ya, dari Pak Eko Dani, SMA Negeri Warureja. Beliau bertanya, dualisme kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam berlangsung katanya. Itu ya. Mungkin ya saya bisa jawab sedikit lah ya. Begini Pak Dani, sebetulnya di Palembang itu kita banyak sekali semenjak tahun 2000-an kemarin sudah berusaha untuk mengangkat kembali sejarah daripada Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang ya. Sebagaimana sebelumnya tadi saya ungkapkan bahwa selama ini di Palembang itu sejarah Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang tertutup sama gebiarnya publikasi daripada Kerajaan Sriwijaya gitu kan. Nah, berangkat dari situlah ada beberapa zuriat daripada Kesultanan Palembang Darussalam untuk mengangkat kembali sejarah Kesultanan Palembang begitu kan. Karena image-nya kan kalau yang raja-raja baru ini kan kayak ya mungkin kita udah banyak dengar lah kayak Sunda Empire gitu, dibilangnya raja-raja palsu lah ya. Padahal di Palembang sendiri itu jelas gitu loh. Kerajaan Palembang jelas, Kesultanan Palembang Darussalam itu jelas gitu kan. Bukti-bukti yang ditinggalkannya ada gitu kan. Nah, jadi mereka-mereka ini para zuriat kemarin itu berusaha untuk mengangkat kembali sejarah Palembang begitu loh. Nah, jadi karena banyak ya
Karena semenjak Sultan Mahmud Badarudin diasingkan ke Ternate itu kan Kesultanan Palembang putus ya. Tidak ada penyambungnya itu siapa gitu kan. Walaupun pada saat sebelum Sultan Mahmud Badarudin diasingkan ke Ternate, beliau sempat menunjuk satu sultan yaitu keponakan dia ya, Sultan Najamuddin Prabu Anom gitu kan. Nah, tapi Belanda pada saat itu justru membuat keputusan untuk membekukan Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, jadi Sultan Prabu Anom jadi tidak dianggap. Jadi yang karena memang pada saat itu yang berkuasa Belanda gitu kan. Jadi timbullah pertanyaan sekarang, siapa pelanjut daripada kerajaan atau Kesultanan Palembang Darussalam ini gitu kan. Nah, jadi karena zuriatnya banyak, ada di Ternate banyak, di Maluku banyak gitu kan. Itu terah dari Sultan Mahmud Badarudin gitu kan. Nah, yang di lokal Palembang sendiri lebih banyak lagi gitu kan. Nah, dari situlah beberapa daripada zuriat keturunan kan Kesultanan Palembang itu kan punya sultan itu ada 10 ya yang tercatat. Jadi masing-masing kesultanan ini berusaha mengangkat kembali mengenai Kesultanan Palembang. Nah, inilah dua pihak yang menonjol pada saat ini yang mengenai siapa sebagai Sultan Palembang. Tujuan mereka adalah mengangkat gitu kembali sejarah Kesultanan Palembang yang besar ya. 3 abad mereka berkuasa di Palembang itu gitu loh. Nah, jadi dengan adanya dualisme ini sebetulnya itu bukanlah masalah kan, karena kan Kesultanan Palembang itu sudah dibekukan pada saat zaman Belanda dulu. Tapi, nah ini kan ini udah ranah politis gitu. Kalau saya untuk sementara belum mau masuk ke ranah politis ini. Siapa sebetulnya Sultan yang sekarang dari dualisme kesultanan ini kan. Tapi saya menganggap mereka adalah zuriat-zuriat Sultan Mahmud Badarudin atau Sultan dari Palembang yang ingin mengangkat kembali sejarah besar Kesultanan Palembang gitu loh. Jadi mengenai dualisme ini menurut saya tidak perlu dipermasalahkan dulu. Saya pun sebagai peneliti daripada Kesultanan Palembang dan Kerajaan Palembang, saya konsentrasi untuk membuat kerangka Kesultanan Palembang ini dulu supaya sejarah Kesultanan Palembang dan Kerajaan Palembang ini jelas dulu gitu loh. Nah, untuk mengenai dualisme kembali lagi itu memang itu udah ranah politis gitu loh. Itu adalah haknya pemerintah nanti yang berkuasa sekarang kan pemerintah Republik Indonesia gitu kan. Jadi mungkin itu sudah ranah politis. Saya tidak masuk ke ranah itu. Biarlah nanti waktulah yang nanti akan menentukan. Begitu jawaban saya, Mbak Eva, untuk yang pertanyaan dari Mas siapa tadi? Dari Mas Eko SMI. ya. Oke. Gitu ya, Mas Eko ya. Untuk sementara ini jawaban saya. Baik, Saya bisa jawab, Mbak Eva? mungkin ada tambahan dari Pak Hashim kan? Iya, kebetulan memang ranahnya kita memang agak Sultan Adil di hilir, saya di hulu kan seperti yang saya bilang. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan saya. Ini yang pertama kepada Pak Nanang ya. Terima kasih, ini arkeolog ini. Mahal sekali, Mang Nanang ini. Semoga datang ke Lampung, Mang Nanang. Ini atau Lampung Palembang nanti bersama saya bisa ketemu. Ya, kemudian tentang Mang Nanang ini bertanya kepada saya tentang peradaban Laya pada masa Mangkunegara di Sala. Di Sala apa Solo ini terdapat toponimi Daksinalaya, Pracimalaya, Banalaya, dan Untaralaya. Apakah itu merupakan bagian dari peradaban Laya? Benar sekali, Mang Nanang. Jadi Laya ini
bukan hanya di Nusantara seperti yang saya bilang. Peradabannya dia sampai Himalaya. Karena Laya ini adalah simbol, atau kalau kita lihat tadi ya di yang tentang filosofi ketupat, memang ada kata-kata yang tersembunyi yang tidak disampaikan secara langsung oleh pendahulu-pendahulu kita. Tidak langsung, oh, ini bicaranya ketupat tuh ini maknanya. Ternyata kedalamannya beda sekali kalau kita nggak dalam. Ketupat kirain kita hanya makanan aja, padahal itu luar biasa ya maknanya, termasuk peradaban Laya. Jadi Laya ini adalah kan seperti yang saya bilang, kalau saya yakin ya, tapi saya belum bicara tentang dipastikan ya, baru bicara juga kuat bahwa Laya itu identik dengan Nabi Adam kalau saya gitu. Tapi dan turunnya itu di Pulau Bawean itu. Jadi di Mandala, di titik tengah, yaitu antara Jawa, utara di Jawa, sebelah timur Sumatera, sebelah selatan Kalimantan, sebelah barat Sulawesi, sehingga peradaban Laya itu menyebar ke seluruh pulau itu. Ada Laya di Sulawesi, ada juga sangat banyak di Jawa ya. Kemudian ada Majalaya juga di Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Kemudian juga di baik Kalimantan, dan karena Laya itu kan identik samudra ya. Jadi samudra, sementara Kalimantan juga Baruna ya. Baruna itu adalah penguasa samudra. Kira-kira gitu gambarannya Bang Nanang. Nanti kita mungkin ke depannya mudah-mudahan dapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa ya, bukti-buktinya agar lebih kuat. Dan saya lanjutkan, ini pertanyaan yang sangat menarik dari Bang Adi nih. Kayaknya Adi Kumai ini sangat kenal saya gitu. Tapi sebenarnya hari ini saya belum bicara banyak tentang kerajaan Sriwijaya ya. Kalau Sultan Adil itu kedatuan Sriwijaya katanya. Nanti kita bahas bahwa apa sih kerajaan Sriwijaya, nanti di mana Maharaja. Kemudian nanti pada saat itu ada kerajaan Tulang Bawang ya, ada kerajaan Kenali atau Kantoli ya. Juga ada kerajaan Kandis ya. Ketika abad ke-7 itu kok kerajaan yang lain kok hilang, redup. Nah, ternyata ada korelasinya di mana Puyang Laya sebagai manusia pertama di Nusantara yang kemudian bergeser ke Timur Tengah ya. Nah, kemudian ada jejak-jejak peninggalannya di Sumatera bagian selatan. Nah, kemudian peradaban itu kembali ke Nusantara, mempunyai 9 puyang-puyang tadi, leluhurnya masyarakat Sumatera bagian selatan terutama, bahkan Puyang Naga Brisang, Puyang Sepait Lidah, Puyang Garuda, Puyang Mata Empat itu menyebar ke Lampung. Artinya karena terjadi yang namanya sebuah kerajaan besar, seperti yang saya bilang bahwa teorinya dari saya ini pernah mengalahkan, berarti dia perang ya. Kedua, tidak pernah kalah. Yang ketiga adalah dan pernah dikalahkan. Jadi terjadi pergeseran karena peperangan. Pusat peradaban di Sumatera Selatan sendiri itu mengalami kekosongan. Makanya tadi terjadilah ketika kosong, akhirnya abad 12-13 diisi oleh kesultanan. Kan kira-kira gitu. Nah, yang saya temukan sebenarnya Dapun Tahyang Sriwijaya Naga itu 2 peradaban sebenarnya. Yang pertama adalah dari kerajaan Tulang Bawang, itu adalah peradaban Garuda atau peradaban langit. Mereka berada di ketinggian, berada di daerah pegunungan, diperkirakan di daerah Pesagi dan Gunung Sembinung dan Danau Ranau, yaitu namanya Dapun Tahyang saja. Kita baca di prasasti 682, yaitu prasasti Kedukan Bukit. Tidak ada Pun Tahyang di Sriwijaya Naga di situ. Artinya hanya ada Dapun Tahyang, namanya begitu ya, yang membawa ekspedisi 20.000 pasukan. Bisa jadi karena 20.000 itu apakah manusia semua, apakah kayak Bandung Bondowoso, kita tidak tahu, karena memang orang-orang sakti waktu itu, di mana yang dilawannya juga ada Sepait Lidah kan gitu. Jadi sebagai penguasa air ya, yang berada di Palembang, kemudian terjadi pertempuran dari, kalau saya temukan itu ya, jadi leluhur Puyang Garuda ini ada merupakan Trahlaya juga sebenarnya, yang anak tertua atau pangeran, namanya juga pangeran ya, Pangeran Dapun Tahyang.
kemudian membawa ekspedisi ya ke daerah apa namanya yang dikenal Ulu Lumatang sebenarnya. Nah, kalau saya data ternyata di Ulu Lumatang itu pagar gunung tadi seperti yang saya bilang. Kemudian hilirnya sedikit seperti Sultan Adil bilang itu ada Candi Bumiayu ya. Nah, kemudian juga ekspedisi itu bukan hanya ke Ulu Lumatang tapi sampai pulau Sungai Tatang di Palembang. Jadi kalau orang selama ini bicara Sriwijaya hanya di Palembang, yang nggak bakalan ketemu karena dia harus tiga segi emas gitu, seperti yang di Lambang tadi, yang ditemukan di pagar gunung segitiga begitu kan gitu. Jadi lancip ke bawah sebagai titik nolnya bisa jadi itu lambangkan Palembang begitu. Tapi titik duanya itu yang di atas adalah pagar gunung dan di Batu Raja gitu ya. Makanya ada istilah Batu Raja gitu ya. Zaman batu udah jadi raja, zaman dia raja sekaligus jadi batu. Nanti kita ada Batu Rajanya ada gitu. Jadi gitu kira-kira Dapun Tahyang ini 2 orang ya, Pangeran Dapun Tahyang dan yang kedua adalah Untahyang Sri Jayanaga. Nah, kalau Danaga lambang sebagai lambang samudra. Terjadi pertempuran itu di mana sebenarnya mengalahkan ketika itu adalah banyak bajak laut sebenarnya. Jadi bisa jadi mereka bersaudara saling membantu untuk memerangi para bajak laut. Sebenarnya kan kira-kira gitu. Karena waktu itu memang bajak laut itu sudah jangankan hanya di Palembang atau di pagar gunung di Lahat, bahkan sudah naik sampai Lampung Barat gitu, naik ke pegunungan gitu kan. Sehingga perlu ada ekspedisi yang menjalani. Nah, kalau misalnya hubungan dengan Buddha, kalau saya melihat persembayangan Laya di mana Puyang Laya, kalau saya kan kajiannya ke dalam Islam ya. Jadi di Sumatera bagian selatan saya tidak melihat peradaban Hindu Buddha itu, tapi orang yang datang ke Sumatera Selatan belajar peradaban tadi teori Tuhan Langit Barunawangsa di mana teori Alif ya bahwa kita belum ada dia sudah ada dan kita telah tiada dia masih ada melambangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang belajar ke Nusantara ini termasuk Sumatera Selatan akhirnya mereka ya dengan panduan yang lain misalnya sama seperti ketika meneliti tentang Bawean kalau benua Atlantis Plato yang ngomong nanti ketemunya Poseidon istilah gitu dewa Zeus dewa ini gitu tapi kalau kita neliti tidak sebenarnya tidak ketemu dewa-dewa yang begitu ya itu kira-kira gambarannya bahwa masalah Buddha itu artinya yang datang ke Nusantara dalam rangka pencarian ilmu kira-kira gitu gambarannya yang bisa saya jawab sementara gitu Mbak Eva. Halo, Mbak Eva. Masih di mute Mbak Eva. Halo, Mbak Eva. Halo Mbak Eva. Ya, baik. Maaf tadi masih mute. Ya, bagaimana Bang Adi Gumai? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau Pak Nanang juga seperti apa dari penjelasan Pak Hashim? Maaf Mbak Eva, maaf ya. Karena tadi Pak Nanang juga ada tanya ke saya ya, sama Ibu Luh Suwita ini ya. Beliau ini peneliti arkeolog semua. Saya boleh saya jawab itu Mbak terakhir kali ini ya? Ya, baik. Lanjut Sultan. Maaf nih, Siti Padang lewat. Jadi ini dari Pak Bu Suwita Utami ya? Ya mungkin ini terakhir ya karena Mbak Eva ada acara ya. Nanti mungkin setelah acara resmi ini mungkin kita akan lanjut acara halal bihalal ya. Tanya-tanya aja Mbak Eva mungkin akan meninggalkan tugasnya sebagai moderator ya karena ada keperluan. Tapi untuk satu ini saya jawab dulu ya Mbak Eva tolong ya. Ya, silakan. Begini lah, sebelum acara kita tutup secara resmi, ini ada Pak Nanang ya sama Ibu Luwita, Lusutami, sama mereka nanya masalah benteng-benteng itu ya.
intinya kan kalau arkeolog itu kan bicara bukti gitulah ya. Prasasinya ada nggak, peninggalannya ada apa enggak gitu kan. Nah, kalau kita bicara masalah peninggalan di zaman kerajaan dan Kesultanan Palembang, tentu itu kan udah masuk masa-masa kolonial ya. Kalau di masa-masa kolonial, bukti sejarah yang kita bisa dapatkan adalah dari catatan-catatan yang mereka buat gitu kan. Nah, seperti sebelumnya saya sudah ada di PowerPoint saya. Sebentar ya, saya jawab aja dulu sepintas. Inilah yang akan kita lanjutkan Pak Nanang sama Mbak Wita ini ya, mengenai sejarah benteng-benteng yang 13 ini penemuan saya ya. Ini terus terang ini kan saya menemukannya dari catatan semasa ya. Jadi pada saat kalau kita mau mungkin pengen jelas mungkin ini. Nah ini peta ini ya. Ini peta dibuat sama Komander van der Leyen, Johan van der Leyen, komandan VOC pada saat mau menyerang benteng Kuto Gawang ya dulu ya, kota Palembang zaman dulu gitu kan. Nah pada saat sebelum menyerang, beliau ini membuat sketsa gitu, membuat peta-peta gitu sebelum mereka menyerang itu. Nah dari peta inilah yang kita pakai sebagai sumber sejarah gitu loh, sumber primer kita. Nah sumber primer ini adalah sumber primer yang semasa gitu kan, karena Komander Johan van der Leyen ini sendiri yang menyerang benteng Kuta Besar pada saat benteng Kuto Gawang ya pada saat itu gitu tahun 1659. Nah dari data mereka lah kita bisa menarasikan sekarang sebagai data primer gitu loh. Memang kalau kita melihat dari dunia arkeolog agak susah menemukan data daripada benteng-benteng ini. Tadi kan saya udah jelaskan bahwa rata-rata benteng ini kan terbuat dari kayu ya atau tanah-tanah yang ditinggikan gitu kan sebagai benteng alami gitu, dan itu akan hilang karena udah beberapa abad, kecuali benteng Kuto Besar dan benteng Kuto Kecil itu yang saya tadi bilang peninggalan yang masih ada zaman Belanda ya, zaman Kesultanan Palembang. Nah pada saat zaman Kerajaan Palembang terdatalah dari bukti-bukti dari catatan van der Leyen tadi, itu kita bisa ngelihat sendiri ini bentuknya yang saya lingkarin ini kan. Nah bentuk-bentuk itulah benteng-benteng itu sebagai narasi yang kita buat sekarang, dan kita buat sekarang narasinya pun sumbernya adalah sumber yang semasa gitu loh sebagai data primer kita, dan ini otentik ya, sumbernya kita bisa lihat di perpustakaan ada ya, dan laporan-laporan jurnal ilmiah pun sudah banyak, terutama yang saya lihat dari awal Bapak Johanna Napia gitu kan, Ibu Farida Warga Dalem gitu, yang banyak meneliti masalah benteng ini dan perang-perang benteng gitu loh. Nah saya dari data beliau lah saya simpulkan, dan saya ambil dari data lain gitu kan, saya simpulkan terjadi 5 kali perang benteng. Nah benteng-benteng inilah sekarang dari 13 yang saya simpulkan itu hanya 2 tinggal, benteng Kuto Besar dan benteng Kuto Gawang. Nah dari penelitian di Pulau Kemarau memang udah banyak Mbak. Dari Ibu Retno Purwanti dulu juga sudah meneliti ya, zamannya beliau, zamannya Pak Budi Wiyana ya dulu ya, Kepala Balar gitu kan, sudah banyak meneliti, dan mereka sampai sekarang belum bisa menentukan ada apa tidak. Justru yang ditemukan katanya ada gua Jepang gitu kan. Tapi ya udahlah itu data arkeolog agak susah kalau kita memang ambil dari sumber-sumber prasasti atau tinggalan dia ya. Saya hanya ngambil dari data primer yang catatan semasa. Begitu jawaban saya Pak, Ibu Pak Nanang dan yang lain ya, Ibu Luh ya. Itu Mbak Eva, jawaban saya Mbak Eva. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kalau boleh saya menambahkan dari penjelasan Pak Sultan bahwa memang bukti-bukti arkeologis memang belum bisa ditemukan ya Pak ya berarti. Karena memang mungkin kita perlu samakan dulu persepsi atau konsep benteng itu sendiri. Jadi kalau dari secara bahasa itu benteng itu tempat berlindung.
Dan jadi bagaimana bentuknya itu harus kita lihat bahwa bukan berarti bahwa benteng itu harus berbentuk besar kayak yang ada di Bengkulu, Benteng Marlborough. Mungkin bukan seperti itu, karena ini mungkin benteng yang dibangun oleh orang-orang lokal ya Pak ya, bukan Ya, untuk bukan bertahan gitu. dulu. Jadi mungkin kita bayangkan bahwa benteng yang ada di 13 benteng itu bukan benteng yang permanen ya Pak ya. Hmm. Nah, Betul, jadi mungkin betul. itu perlu diperjelas atau disamakan persepsi secara konsep sehingga orang tidak membayangkan bahwa benteng itu akan berbentuk benda tinggalan arkeologis yang seperti yang ada di Bengkulu, mungkin ada benteng-benteng yang Atau dibuat. benteng Kota Besar ya yang di Iya, Palembang. Walaupun itu sebelumnya keraton gitu kan, iya dijadikan betul. benteng sama Belanda gitu. Ya, Ya. karena memang kalau dilihat dari secara konsep, benteng adalah tempat untuk bertahan ketika berperang. Kalau Ya. dari penjelasan saya tadi, Bapak tadi melihat bahwa benteng-benteng ini dibangun dari kayu-kayu dari tanah yang ditinggikan, mungkin secara rasional bisa dapat diterima bahwa itu memang benteng gitu ya. Seperti Ya, itu. betul. Tapi dari sumber yang Bapak dapatkan adalah sumber secara tertulis ya Pak, sejarah ya? Iya, betul. Betul. Historical dan bukti primer ya, catatan semasa berarti itu, Mbak. Ya betul. Ya. Ya baik, itu mungkin cukup bisa sedikit menjelaskan seperti apa 13 benteng yang diteliti oleh Pak Sutan yang mudah-mudahan dalam ekspedisi 2023 ini, Sriwijaya 2003 ini bisa diperdalam kembali secara bukti-bukti otentiknya ya dan dapat diteliti ya Pak. Ya, Baik, ini ada 2 penanya yang ada di kolom chat dan juga secara raise hand. Silakan siapa nih Pak Hasim Ya, yang mau saya jawab moderator? dulu tentang saudara kita Noprian ini Mahendra, makanya saya bilang Bang Noprian, silakan japri saya atau saya minta nomor HP-nya karena kita mau bicara tentang Kerajaan Sriwijaya nanti yang terhubung ke Puyang Garuda yaitu dari Raja Tulang Bawang. Memang itu benar, ini kan ada ditulis ya, kalau di Menggala Tulang Bawang, Pak Hasim ada Mina Rio Mangkubumi yang pulang dari Palembang habis menggal kepala Raja Palembang. Itu kata dia kan gitu. Nanti kita bicara bagaimana kejadiannya, tapi memang kita perlu kupas lagi. Memang karena di pagar gunung saya sendiri menyaksikan dan ada memang tubuh yang memang raja gitu ya, pakai gelang di sini. Ada Leontin yang terpenggal kepalanya, tapi saya juga belum tahu siapa gitu kan ya. Nah, gitu kira-kira dan juga ada apa namanya Mina Rajudilao ya di Kota Bumi, yaitu makanya saya bilang tadi peradaban Laya dan Maya itulah penerus dari Puyang Laya yang kemudian apa Spaid lidah, kemudian ada juga Spaid lidah dan mata empat yang terjadi pertempuran gitu. Nanti kita bisa ceritakan di sesi berikutnya. Kira-kira gitu untuk yang Bang Noprian, mungkin yang Raisen ini Bang Kanadin, yang Ya gini Raisen aja Bang. siapa Gini silahkan. aja Bang Hasim, kita Ya. sekarang kan sudah acaranya bebas lah ya. Walaupun bebas tapi terkendali gitu kan. Mungkin nanti saya biar bisa memoderatorin. Mungkin kalau yang mau bertanya silakan ya resen aja ya karena mungkin Itu kita Raisen ya. untuk yang di chat mungkin kita agak susah karena saya juga merangkap operator nih. Jadi yang resen aja nanti kita bisa tanggapin ya, kita diskusi aja lah ya. Mungkin tadi Pak Nanang itu lebih paham mungkin dia kalau di bidang arkeolog ya. Ibu Niluh juga tadi lebih paham beliau itu. Nanti jadi ini sudah ada 5 ya yang udah resen. Tadi yang udah dari tadi tuh Pak Ismail ya, Pak Ismail Ahmad ya dari Malaka ini. Ya silakan Pak Ismail di unmute Pak. Ya, saya nak tanya pada Pak Hasim. Okey. Dalam usaha Tuan untuk mengutip data-data mengenai Sriwijaya, jadi yang ke-6 tu saya tak faham. Dilakukan oleh Raja. Boleh jelaskan lagi tak maksudnya?
Yang mana itu? Yang mana? Yang nomor 6. Nomor Nomor 6. 6. Ah, Oh, itu. Jadi begini maksud saya, artinya sebenarnya orang meneliti itu semua berhak untuk penelitian ya. Tapi bicara tentang kerajaan yang begitu besar dan begitu dalam dan begitu panjang, itu memang harus terah raja karena dia yang tahu kedalamannya. Karena ibaratnya bicara rumah tangga, ibaratnya kalau raja dulu kan diserang habis, kemudian bisa jadi rajanya meninggal, keluarganya juga secara kacir dan lain sebagainya. Yang lainnya kan agak sulit menceritakan, tapi yang bisa menceritakan itu kan terah. Karena terah itu maksudnya kalau orang lain itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sejarah gitu. Misalnya orang asing apalagi gitu kan. Misalnya kalau orang asing bahkan disembunyikan sejarah itu supaya tidak keluar. Tapi kalau orang terahnya yang bicara itu dia bicara fakta. Kadang-kadang begini, sudah terjadi dengan ribuan tahun itu ada teori Pakah Cukil namanya. Saya bilang gini, teori Pakah Cukil itu sebuah gasing muter begini, terus saya timpah gasingnya, terus kemudian dia mental yang sekarang duduk manis di sini. Jadi terjadi pergeseran manusia di suatu wilayah dimanapun berada, termasuk di muka bumi lah. Artinya ketika Mesir juga ketika diserang habis, dikuasai pernah 3 kali mengalami kekalahan, itu terjadi pergantian kekuasaan. Termasuk Sriwijaya juga kan belum tentu terah Sriwijaya yang melanjutkan kesultanan itu gitu. Jadi bisa jadi belum tentu karena pernah terjadi kekosongan suatu peradaban, suatu kerajaan itu pernah jadi kosong, kemudian diisi kembali baik melalui terahnya atau orang lain. Nah, kadang-kadang orang lain kan membuat juga sejarah yang baru kan gitu. Jadi gitu, Tuan. Ya, bagus itu sepertinya itu apa namanya pendapatnya ya. Nah kita justru saya kalau kita bicara sejarah lokal wisdom itu jadi lokal itu punya apa ya punya darah ya punya semacam punya ya zuriat lah ya karena mereka lebih paham gitu dengan leluhur Betul. mereka. Tapi walaupun begitu kan nanti itu kita kompilasi, kita atau kita konfirmasi dengan data-data yang lain. Itu ya kalau menurut saya. Terus ini Bang Ismail gimana? Sudah cukup Bang? Jiran kita dari Malaka ini. Malaka. Bang Ismail gimana Cukup. Bang? Sepertinya yang lain kan. Cukup dan terima kasih. Oke, sama-sama Bang Ismail. Salam sehat. Kedua ini Pak Muslim Benjor yang kedua ini. Wah ini udah lama kita nggak ketemu ini. Gunung Samalas ini, Lombok ini. Silakan Pak Muslim. Silakan Pak Muslim. Masuk Pak. Unmute Pak. Pak Muslim. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah sehat Bang Muslim. Sehat, luar biasa. Gimana sama Assalamualaikum, gimana kabar Pak Hasim? Baik. Ya, baik. Ya, menarik tadi nih sama Pak data-data primer yang dipaparkan sama Pak Hasim, Pak Sultan. Jadi ternyata dari penemuan-penemuan yang kemarin itu, apa yang ditunjukkan dari Pak Hasim itu ternyata sama begitu. Pertama, dari ukiran apa tadi ya? Bukan ukirannya, simbol tadi itu apa? Seperti piramida itu yang dianu tadi. apa tuh Pak? Ya, artefak kalau itu. Ya, tadi ada apa ya? Motif itu tadi seperti apa ya? Seperti piramida. Itu motif pertama kemudian apa namanya batu tadi yang dianggap gong itu ya Pak Hasim ya, betul. seperti gong ya. Jadi di sini di titik-titik itu
banyak sekali ditemukan simbol-simbol itu di Lombok. Banyak Masya sekali. Allah. Ya, Oh. banyak sekali dan sangat dari apa namanya data-data Pak Hasim ini sedikit komprehensif dengan apa namanya titik-titik yang saya temukan begitu. Cuma fungsinya ini yang belum masih saya pecahkan begitu. Ini gong tadi seperti gong. Di situ kok bisa batu seperti gong atau ada lubang di situ. Nah, justru di sini banyak di titik-titik apa namanya lembah-lembah, kemudian air dan lain sebagainya. Kemudian simbol artefak itu rata-rata seperti itu, Pak Sultan. Artinya peradaban sebelum meletusnya Gunung Samalas ini sudah ada. Jadi kalau saya berbicara tentang hanya ada di Sumatera, saya kira saya lebih cenderung berpikirnya Nusantara karena di Kalimantan juga seperti itu ada apa namanya bentuk-bentuk artefak yang kita temukan simbol-simbolnya itu gitu. Masih ada ini saya simpan semua ini. Saya simpan semua artefak-artefak itu. Mungkin nanti saya kirimkan Pak Hasim dari simbol-simbol tadi. Nanti saya simpankan. Jadi saya enggak saya apa namanya? Khusus untuk pribadi saya, ini sangat menarik. Nah, justru inilah yang menjadi benang merah yang saya cari. Jangan yang diceritakan di buku beda. Maaf Bang Muslim, saya potong Bang. Kira-kira karena berhubung ini kan ada 3 lagi orang yang lagi ngantri bertanya Bang. Kira-kira untuk sementara nanti habis ini kita lanjut lagi Bang ngobrol ya. Kira-kira inti dari pertanyaannya Bang. Inti dari pertanyaan ke Bang Hasim atau ke mana gitu kira-kira? Oh, saya ke Bang Hasim saja. Tadi poinnya ini berbicara tentang dari sudut pandang Islam dari peradaban yang di apa namanya dibahas. Nah, artinya dari periode ini apakah saklek di dalam 600 sebelum Masehi ya tadi itu, ya? Itu aja pertanyaan saya Pak Hasim, apa benar di posisi periode 600 sebelum Masehi dari artefak-artefak yang kita temukan. Karena ini apa yang ditunjukkan dari data-data primer Pak Hasim tadi itu sama yang saya temukan di sini gitu. Di Lombok juga. Oke. Itu aja Pak Sultan dulu. Ya, oke. Terima kasih Pak Muslim. Lanjut Bang Hasim. Ya, terima kasih Muslim Benjor. Bahwa seperti yang saya bilang bahwa Nusantara ini adalah yang baru hipotesa saya ya. Jadi manusia pertama itu turun di daerah Bawean itu, kemudian menyebar ke 8 penjuru mata angin. Jadi saya tidak menyatakan ke depan bahwa hanya Sumatera. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lain sebagainya. Tinggal nanti orang-orang yang bisa menjelaskan secara antropologis, secara historis dan lain sebagainya, itulah yang orang-orang yang sebuah peradaban. Kita memang Laya itu semua banyak mendapat peradaban Laya, tapi dia sebuah kerajaan, seorang raja itu didampingi oleh naga. Ya, jadi ada naga juga, ada Laya di situ. Jadi 2 itu. Bisa jadi naganya itu adalah sebagai suku seperti saya. Puyang saya adalah Puyang Laya, tapi saya suku Saung Naga. Ya, itu kan 2 itu peradabannya. Nah, nanti misalnya di Jawa Barat kan ada Kampung Naga dan lain sebagainya. Ada nggak Laya gitu? Kira-kira begitu gambarannya. Nanti, nah orang-orang ini yang bisa menjelaskan. Dan kalau menurut saya itu teori alif ya. Sebenarnya tadi itu kalau di Sumatera Selatan di Pangbajik atau juga adalah Bahtera atau juga Berumbung Matahari di mana pusat Mandala sebagai mataharinya, juga ada atas dan bawah dan sebagainya. Nah, itu bisa kita jelaskan. Nah, untuk kerajaan peradaban Melayu itu yang Laya itu 6.000 sebelum Masehi, bukan 600 ya. 6.000 sebelum Masehi. Jadi itu bangsa Austronesia. Itu baca tentang bangsa Austronesia itu 6.000. Tetapi kalau yang di Formosa itu adalah 5.000 sebelum Masehi. Jadi itu dia kalau Paleolitikum
itu sekitar 11.000 tahun ya, kira-kira begitu gambarannya. Nah, jadi kira-kira rentang-rentang itulah namanya masa lalu ya artinya. Nah, kalau Sriwijaya yang tertulis 682 gitu. Kalau maknanya nanti kita bisa jelaskan pertemuan berikutnya, Bang Muslim ya, pertemuan berikutnya. Mungkin gitu, Stan. Baik, terima kasih Bang Hasim. Cukup ya, Bang Muslim. Nanti kita lanjut lagi nih, Bang. Cerita, Bang. Ya. Sampai pagi lagi, Bang. Oke, baik kita lanjut. Ada nih teman kita, Hudaidah, Ibu atau Bapak ya. Saya silakan Bu atau Bapak Hudaidah. Unmute ya. Terima kasih Pak Ibu, Sultan. mohon maaf Ibu. Ya. Perkenalkan dulu Pak Sultan, saya Ibu Hudaidah, dosen pendidikan sejarah Unsri Pak. Saya dapat linknya ini. Kita ya loh. Ya, saya dapat link dari Farida ini ya. Ya, saya satu Salam kenal, Bu. jurusan dengan Bu Farida. Salam kenal Bapak Ibu semua. Sama-sama. Pertama saya ingin menanggapi tawarannya Pak Sultan tadi untuk bedah buku nih Pak. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan program studi pendidikan sejarah Pak. Pak Sultan. Saya tetap Ibu. Ya. Nah, yang kedua saya ingin bertanya dengan Pak Hasim. Pak Hasim gitu. Pak Hasim, tahun kemarin saya terlibat penelitian dengan Museum Negeri Sumatera Selatan. Meneliti rumah-rumah adat di 17 kabupaten kota gitu. Nah, di beberapa rumah adat itu kita menemukan lambang tadi Pak, apa tuh belah ketupat itu ya Pak? Iya, betul. Nah, itu lambang belah ketupat itu hampir kita temukan di rumah-rumah adat 17 kabupaten kota itu. Nah, sebagian besar itu kita temukan di tempat yang mudah langsung kita lihat, misalnya di pintu utama gitu, di ruang utama atau di tempat-tempat yang mudah sekali kita lihat, misalnya di Rumah Limat, Rumah Ulu dan rumah-rumah yang lain. Nah, kami waktu itu hanya mengambil mengambil motif itu untuk diaplikasikan ke motif batik gitu ya. Jadi tidak begitu dalam meneliti apa makna di balik semua itu. Nah, itu yang tadi saya ingin mendengar penjelasan Pak Hasim, kira-kira apa sih Pak makna belah ketupat itu ketika kita lihat diimplementasikan ke ukiran seperti itu, ukiran rumah ya. Apakah masih memiliki makna yang sama ketika kita melihat dengan video yang Bapak tayangkan tadi seperti itu, bahwa belah ketupat itu memiliki makna yang diungkapkan oleh para wali gitu ya. Itu sama nggak sih Pak? Kira-kira saya jadi tertarik ingat penelitian tahun kemarin nih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja nih Pak Bang Hasim. Ya. Lanjut aja. Jawab. Oh gitu. Oke, Ibu Hudaidah, terima kasih. Saya Kaprodi Pendidikan Musik Unila, Bu Hudaidah. Jadi mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Saya sih pengen Unsri itu buka prodi pendidikan musik dan prodi pendidikan tari, dan itu sudah dibuka di rencana di Bengkulu di UNIP ya. Saya kemarin sudah memberikan proposal ke sana supaya dibuka seperti di Unila, bahkan seni rupa juga nanti bagaimana seni budaya yang ada di Sumatera Selatan itu bisa terimplementasikan gitu, Bu Hudaidah ya. Dan sangat menarik sekali sebenarnya itu di teori A sama dengan B dan A tidak sama dengan B sebenarnya. Jadi kalau di bumi itu banyak A tidak sama dengan B, bisa jadi lambang-lambangnya berbeda. Tapi maknanya kalau kita tarik ke atas itu A sama dengan B. Sebenarnya itu bisa ada orang masyarakat setempat bisa menyebut ipang bajik atau belah ketupat, dan saya sebenarnya lebih ke berumbung matahari sebenarnya. Artinya di mana kalau kita hitung angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka 1 di bawah, 2 naik sedikit, 3 di tengah, 4 di tengah, 5 agak di atasnya, 6 di atas. Jadi itu konsep Tuhan Langit Barunawangsa, di mana itu mandala. Jadi sebagai raja gunung dan raja laut ya.
Jadi itu Tuhan Langit Baru Nawangsa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai penguasa langit dan bumi. Itu di ontologis kalau bicara Allah. Tapi manusia dibicara di aksiologis. Jadi dia manusia hanya bisa hidup di ciptaan Allah tadi, kita bisa hidup di antaranya. Makanya disebut daya ya. Jadi ada masyarakat Laya, ada Puyang Laya di daerah pesisir, pantai. Kemudian kita lihat nanti kalau ke Lamuri, Lamnga, Lamno di Aceh itu di semua di pinggir pantai istilahlah itu ya. Kemudian Daya itu di negeri tengah atau tempat kehidupan, makanya disebut kedatuan. Jadi kedatuan itu ya itu lambang ibu pertiwi, tempat manusia bisa hidup, ya kan gitu. Kemudian Maya itu namanya Maya kan di ketinggian atau kalau bisa bilang di puncak. Nah kalau Laya itu di Sumatera Selatan, di Palembang, di Ogan, Batu Raja, kemudian Dayanya di pagar gunung, di lereng gunung, kemudian Mayanya di daerah Gunung Sagi, kemudian Gunung Seminung dan lain sebagainya. Jadi memang kita peradaban laut dan peradaban gunung, kemudian di tengahnya ada peradaban Daya, dan itulah makna dari lambang yang atau orang bilang Ipang Bajik, orang bilang ada juga kalau saya sih namanya berhubung matahari, kalau di Batak itu matanyari nyebutnya, dengan makna bahwa saya sebutkan teori alif. Kalau ditarik itu ada alif tengahnya, di bawah itu berarti bahwa kita belum ada, dia sudah ada, dan di atas kita telah ada, dia masih ada. Artinya, makanya saya mendekatkan bahwa kita adalah orang-orang yang selamat, orang-orang Muslim semenjak zaman Nabi Adam. Itu kalau menurut saya. Nah, adapun orang lain meneliti dengan peradaban lain, dengan nama-nama lain. Kalau misalnya Yusuf jadi apa ya? Kalau Musa jadi Moses kira-kira ya. Kalau Daud jadi David kira-kira itu gambarannya. Jadi kalau kita nyebut Daud, mereka nyebut kira-kira gitu. Jadi ada perbedaan gitu, Mbak. Jadi sekali lagi bahwa secara filosofi, secara filsafat itu adalah ciptaan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang melambangkan sebagai manusia di bumi, dan kita sebagai aksiologis pelaksana yang melukis, yang menggambarkan berbeda-beda, namun maknanya tetap bahwa kita adalah sebagai khalifah di muka bumi yang kita hidup di darat, di laut, dan di pegunungan. Kira-kira gitu. Nah, bagus. Gimana Bu Daida? Mute dulu. Udah dibuka dulu. Silakan Bu Daida. Dibuka dulu Bu Uday. Sudah ya? Oke, terima kasih banyak tuh Pak. Tadi nggak bisa ngomong, jadi saya tulis di kolom chat. Terima kasih banyak Pak Hasim. Nanti kita boleh tanya-tanya lagi nih Pak Hasim. Terima kasih Pak. Ini Sultan. Ya, siap. Terima kasih Bu Daida atas pertanyaannya. Juga terima kasih tadi udah menawarkan saya untuk menjadi tempat untuk bedah buku ya. Waduh, saya terima kasih sekali nih. Saya justru nunggu-nunggu teman-teman dari FKIP sebetulnya. Saya udah beberapa kali ke FKIP mau menemui Ibu Farida, cuma pas 2 kali memang belum jodoh gitu ketemu. Beliau lagi ke Unsri di Rayo gitu kan. Jadi belum sempat ketemu. Jadi memang kalau memang nanti ada bisa difasilitasi, alhamdulillah banget Ibu. Terima kasih atas tawarannya. Nantilah kalau saya sudah nyampe di Palembang, nanti saya hubungin Ibu ya. Kebetulan Ibu saya punya tante juga di Palembang, Tante Nen ya. Dia guru sejarah di SMA di Palembang begitu kan. Dia juga mantan sekretaris MSC ya, di Palembang ya. Oh gitu Pak. Tinggalnya di Lorok Pak Jo ya. Ya. Nanti mungkin dari beliau akan saya tanya-tanya dah mengenai Ibu Daida. Atau memang saya akan langsung ke FKIP ya. Terima kasih ya Ibu. Pak, suara saya terdengar ya? Ya, jelas Ibu. Saya sekarang Kajur PIPS menggantikan Bu Farida per tanggal
Desember 2002 tadi, Pak. Jadi sekarang posisi saya kalau dulu Bu Parida di Kajur IPS itu, saya sekarang yang menggantikannya, Pak. Oh, alhamdulillah pas Oh sekali ya, Bu Ida ya. iya siap Pak, siap. Terima kasih Bu. Mungkin nanti Nah, gimana Bu? saya catat di sini saja nomor HP saya ya Pak. Ya, oke Ibu. Oke, siap. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, Baik. makasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Pak Mang Nanang ini. Mang Nanang. Silakan Mang Nanang di unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mohon maaf tadi salah tulis untuk nama Bapak Sultan Adil. Oh, iya. Ini saya hanya akan melanjutkan tadi di diskusi kita yang pertama. Jadi menarik sekali itu soal benteng-benteng itu. Kebetulan Pak Stan punya data sejarahnya. Nah, dari peta tadi yang tergambarkan itu tadi, nah itu kan ada beberapa yang basicnya belum terlacak ya, tapi saya yakin itu ada. Ya. Saya yakin itu ada. Maksudnya seperti yang selama ini saya lakukan di Lampung, itu banyak sekali benteng-benteng tanah, benteng-benteng pertahanan yang sisanya itu tinggal gundukan-gundukan tanahnya aja, tapi dari pola-polanya itu kelihatan sekali kalau itu suatu benteng pertahanan gitu. Ya. Nah, selanjutnya ini yang ingin saya tapi mungkin ini baru gagasan aja dulu ya. Jadi bagaimana kira-kira kalau kita sudah punya data fisiknya itu, baik itu keletakannya di mana, kemudian keluasannya seberapa, itu nanti mungkin kita bisa membuat suatu rekonstruksi tentang strategi pertahanannya. Misalnya itu apakah berada di kemiringan lereng atau bagaimana itu. Nah, ini kebetulan saya juga sedang melakukan kajian tentang benteng-benteng tanah tapi hanya bedanya ini di Gunung Rajabasa. Nah, benteng-benteng sana itu waktu bukan kesultanan ya, waktu Raden Intan menghadapi Belanda. Nah, itu strategi tempurnya itu memindah-mindahkan benteng-benteng itu. Jadi ketika dia dikejar pindah ke sana, kemudian kekuatannya dipecah lagi, nanti bisa untuk mengepung kekuatan dari Belanda itu. Nah, apakah nanti hal seperti ini bisa kita perbandingkan dengan yang ada di sekitaran Palembang gitu aja? Pak Stan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak Mang Nanang. Waduh, saya tambah semangat nih punya temen ya untuk bisa membuktikan ya. Karena terus terang Mang Nanang, saya sendiri kadang-kadang pesimis gitu, ada rasa-rasa pesimis ya. Karena kan kita hanya berdasarkan sumber data ya, sejarah gitu ya, dari tulisan-tulisan semasa. Sampai sekarang buktinya itu tidak ketemu benteng-benteng itu ya. Tapi saya yakin itu ada gitu loh. Karena apa? Dari tulisannya Commodore van der Leyen itu jelas itu ada bentuk-bentuk bentengnya gitu kan. Bentuk-bentuk dari benteng, malahan yang benteng rakit yang kecil di depan itu ada, dia sudah menggambarkan kan. Nah, inilah sebagai data awal aja bagi saya. Saya juga dapat informasi kalau ke Lampung gitu ya. Waktu saya mengunjungi daerah Kurungan Nyawa ya, di dekat Martapura itu kan perbatasan dengan Lampung juga ya. Itu memang saya diinfokan sama penduduk setempat lah, termasuk dia Kuncen juga. Di situ memang ada
semacam pemakaman apa ya, pahlawan-pahlawan dari Palembang itu katanya itu dulunya mereka itu berasal dari Lampung gitu kan, dari Lampung yang tersisi mengungsi ke daerah apa namanya di daerah Kurungan Nyawa itu, namanya aja Kurungan Nyawa kan. Dari situ dari toponomi nama itu aja mungkin kita udah bisa mengambil kesimpulan dulunya pasti ada sejarah besar. Nah inilah nanti saya juga akan meneliti ulang ini. Saya akan berkunjung ke daerah sana ya. Yang di situ saya udah buat nomor 13 ya di buku saya itu di daerah Kurungan Nyawa di dekat Martapura ya. Inilah mungkin kalau memang nanti kita bisa komunikasi, mungkin teorinya ya, mungkin karena saya kan bukan akademisi Bang. Saya hanya penyuka sejarah aja Bang. Saya hanya peneliti sejarah yang prihatin gitu loh dengan sejarah-sejarah kita di Sumatera ini yang saya lihat kok kayak termarginalkan gitu kan. Karena tadi saya udah ungkap di pembicaraan awal saya itu mulai dari SD sampai kuliah yang saya pelajari sejarah itu yang paling ingat itu hanya Gajah Mada gitu loh kan. Majapahit, Singosari gitu kan. Jadi pada sejarah Palembang sendiri itu tuh sungguh banyak dan sungguh besar dan unik saya bilang tadi. Ada 7 penguasa di Palembang itu. Unik sekali ini. Nah inilah mungkin nanti kalau Bang Nanang siap mungkin insya Allah Mas nanti kita berkolaborasi ya. Oke kita lanjut ya ke depan ada Pak Adi Satya. Adi Gumai ya. Oh ini teman juga nih, teman diskusi ini. Silakan Bang Adi, Bang Gumai. Di unmute tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Atas waktunya ketemu kembali Sultan Adil dan Pak Hasim. Mengenai pertanyaan saya yang saya tulis di kolom chat, kebetulan saya menyukai atau memilih menggali sejarah-sejarah daerah saya sendiri, Gumai. Kemudian di waktu selanjutnya saya juga mempelajari, membaca, menggali sejarah yang terhubung dengan Sriwijaya. Nah, di sejarah Sriwijaya banyak saya baca mengenai Dabuntah yang Sriwijaya Naga, kemudian Atisa, kemudian Satya Kirti atau Dharma Kirti ya, kemudian Siddhartha Gautama yang ditulis itu mayoritas di abad ke-7. Kemudian beberapa hari yang lalu saya membaca itu ditemukan atau ada arca Buddha di Afghanistan di Timur Tengah di abad ke-3 Masehi. Nah, jadi maksud saya korelasi antara Siddhartha Gautama, kemudian Dabuntah Hyang Sriwijaya Naga dengan arca Buddha di Afghanistan itu bagaimana? Sangat menarik. Ternyata 4 abad atau 3 abad atau 4 abad sebelumnya itu ajaran Buddha sudah ada di Timur Tengah. Gitu. Yang kedua atau yang pertama tadi yang saya tanyakan adalah status dari Dabuntah yang Sriwijaya Naga. Apakah sebagai pemimpin ataukah sebagai tokoh pembawa ajaran agama Buddha? Itu saja. Terima kasih Pak Nati. Ya, baik terima kasih Pak Adi Gumai ya. Ini bukan orang asing nih bagi saya nih. Di WA Group paling aktif nih beliau. Lanjut Bang Hasim, silakan Bang Hasim. Bisa jawab. Terima kasih di Gumai. Sebenarnya mungkin malam ini
hanya kita kulit-kulitnya saja dulu bicara tentang ini. Karena seperti yang saya bilang bahwa penelitian-penelitian terbaru ya, peradaban Puyang Laya itu bahkan sebelum atau ribuan tahun lah kira-kira begitu peradabannya. Tapi itu masih di hipotesa, artinya masih diperkirakan kira-kira gitu gambarannya. Tapi yang saya temukan bahwa makanya saya tadi di dalam mukadimah ya, dalam membaca bahwa saya lebih merujuk kepada Al-Quran, gitu kan. Dan juga temu Puyang Laya pun saya tidak ketemukan di mana-mana, hanya di dalam Al-Quran. Dan bahwa di dalam Al-Quran itu jelas bahwa disebutkan bahwa nanti manusia itu memang akan diturunkan ada yang baik dan ada yang buruk sebagai manusia. Nah, itu udah kodrat gitu. Nah, kalau menurut saya prasasti-prasasti yang semacam itu mungkin semacam arca-arca itu sebab bisa jadi ada simbol-simbol ya. Jadi hanya sebatas simbol-simbol di mana ada peradaban laut, di mana ada peradaban langit, ya digambarkan seperti di Sumatera Selatan tuh ketemu banyak matahari, di Sumatera juga di mana-mana lah ya. Jadi sebatas simbol-simbol. Dan bahkan nanti kita juga baca tentang bangsa Austronesia. Ya, bangsa Austronesia di mana sementara ini adalah 6.000 sebelum Masehi yang yang sudah tertulis itu. Saya sudah banyak baca kemarin, tapi siapa penulisnya saya nggak begitu hafal karena memang tadi konsep saya bahwa saya lebih banyak ke kedalaman tentang peradaban dari lokal gitu ya. Jadi sehingga peradaban yang dari luar saya kurang pahami dulu lah, kira-kira begitu gambarannya. Tapi saya garis besarnya semacam itu. Nah, sehingga belum tentu juga yang disebut Hindu Buddha gitu kan. Jadi termasuk yang di Nusantara, artinya bisa jadi ada pengolahan bodi, artinya mantra mandala-mandala, mereka mengolah jiwa dan sebagainya, ya kan disebut body gitu kan, Nah, kemudian ada orang-orang yang mewujudkan. Seperti kita paham bahwa Siddhartha Gautama juga pada masa beliau itu kalau nggak salah ya, itu juga tidak digambarkan berupa patung-patung kan gitu kira-kira gambarannya. Hanya orang-orang berikutnya yang menyebutnya patung-patung gitu. Nah, ternyata saya temukan yang terbaru, Bang Adi. Kalau di Hindu Buddha disebut dengan Wisnu ya, Garuda ya, burung sebagai penguasa langit gitu kira-kira ya. Nah, yang di Sumatera Selatan bukan Wisnu namanya, Puyang Garuda gitu. Jadi Garuda itu kan sebagai makhluk langit, artinya mereka makhluk atas, dan mereka kan mereka percaya juga bahwa mereka turun dari langit gitu kira-kira gambarannya kan. Nah, jadi ketika masyarakat lokal orang lain nyebutnya Dewa Wisnu, masyarakat Palembang terutama Ogan Baturaja ya, yang saudara saya yang bilang bahwa itu kita ini keturunan Puyang Garuda katanya. Nah, kira-kira gitu. Saya bisa menunjukkan yang ada di Tulang Bawang Lampung itu Puyang Garuda, saya bisa tunjukkan nanti mungkin diskusi ke depan ya. Ke depan lagi akan kita tunjukkan. Nah, jadi kalau orang luar ya sih sah-sah saja mereka nyebut Hindu Buddha karena pandangan orang luar gitu. Orang Yusuf aja jadi Yosef, Daud aja jadi David, kira-kira Musa jadi Moses, kira-kira begitu gambarannya. Nah, kalau peradaban lokal, kalau saya tidak bicara Hindu Buddha sih, Bang. Saya lihat begitu. Nah, kemudian untuk Dapunta Hyang Sriwijayanaga, saya udah ketemu tentang siapa Dapuntahyang, Pangeran Dapuntahyang, kemudian Puntahyang Sriwijayanaga kan gitu kira-kira. Jadi memang nanti itu tadi udah dijelaskan tuh sama si Bang Noprian ya, ketika terjadi orang Lampung terjadi peperangan di Palembang. Nah, kemudian juga Sultan Adil bicara benteng-benteng nama-nama kurungan nyawa dan sebagainya itu orang Lampung. Makanya saya bilang tadi Palembang itu Sumatera Selatan itu lebih identik ke Puyang Laya ya. Kemudian Lampung ke Puyang Maya, makanya di Lampung nanti ada Mulang Maya dan sebagainya.
Nah, dua peradaban inilah terjadi pertempuran. Kalau menurut saya bukan sebuah apa ya penyebaran agama. Kalau penyebaran agama nggak perlu bawa pasukan, kan kira-kira gitu. Dan namanya zaman dulu, ini saya yang terbaru Sultan Adil dari saudara saya yang apa kakak sepupu saya yang bilang tadi bahwa raja diraja dan sebagainya. Beliau itu turunan apa Radin ya. Itu memang Raja Sriwijaya satu saya dengar kata dari beliau itu serakah gitu. Raka itu artinya dia mau menguasai wilayah manapun pengen dikuasain gitu. Itu sebenarnya. Jadi kalau bicara serakah ya jauh sekali dengan pelajaran agama gitu loh. Di Gumai. Jadi itu bukan ajaran agama, tapi memang zaman dulu ya apa ya menumpas apa para pasukan banyak juga bajak laut. Makanya kan mereka kan gelar-gelarnya itu kan harus gelar-gelar dewa, mereka eh, tahan ditembak ya. Kepala orang tua saya sendiri almarhum sayangnya. Orang saya kan terah turunan ini ya, yang Garuda. Dia bilang gini sering sama saya. Nanti kalau dia kan dulu berjuang di Lampung, dilewat di Kota Agung itu tempat penjahat semua tuh kan. Dia bilang begini katanya. Nanti kalau ada yang lewat ketika dibacok pun bapak ini nggak tahan apa nggak mempan dibacok. Kata dia bilang begitu bapak saya. Tapi saya nggak tahu maknanya. Rupanya dia terah gitu kan. Saya nggak tanya ya sama beliau. Sekarang udah almarhum. Kalau beliau masih hidup, ya saya tanya, kok bisa bapak kebal gitu loh kan gitu. Memang di daerah Kota Agung bawa kopi dari Suwoh Banding sana melewati daerah itu ya, daerah rawan-rawan gitu. Karena dulu para yang berada di laut, para bajak laut tadi naik ke atas gunung gitu. Nah, kemudian yang menyegatin orang sampai sekarang masih ada itu sebenarnya. Nah, orang tua saya bilang begitu. Saya ini kalau nanti ada yang bacok, saya tahan kata dia. Enggak mempan enggak pisaunya itu dan tubuh saya. Kata bapak saya baru tahu sekarang itu maknanya. Oh, ternyata bapak saya ini terah gitu loh. Gitu. Stan. Bang Adi, ya kalau nggak puas nanti cari kepuasan sendiri. Enggak, terima kasih penjelasannya. Maksud saya menyampaikan pertanyaan tadi mengenai angka tahun timeline dari arca Buddha yang ditemukan di Afghanistan itu di abad ke-3 Masehi. Sedangkan abad ke-3 Masehi. Sedangkan di Sumatera itu di periode abad ke-7 Masehi. Maksud saya, apakah peradaban di Afghanistan itu mempengaruhi Sumatera, khususnya Sriwijaya, atau ada peradaban lain? Kalau melihat di berita, itu dihubungkan ke India. Tuh. Makanya saya bertanya, di angka tahun itu jelas lebih tua, lebih dahulu peradaban atau ditemukannya patung Ganesha itu patung Buddha itu di Afghanistan tersebut. Itu maksud saya, Pak. Oke. Ini nih, saya jawab ya. Jadi apa namanya kerajaan Tulang Bawang itu yang bergelar Tuhan Langit Barunawangsa itu abad kedua sebelum Masehi dalam catatan mereka sampai ke abad ke-16. Itu saya ada bukunya sampai dan itu sangat apa namanya mereka tulisan zaman dulu ya, artinya abad 2 sebelum Masehi. Tapi mereka juga mengakui katanya ada yang berasal dari apa Yunan lah, ada yang dari India belakang lah dan sebagainya. Nah, kalau saya melihatnya begini, artinya Puyang Laya yang turun di Bawean, di Pulau Bawean, kemudian berjalan sampai Himalaya menuju Timur Tengah. Ya kalau saya sih prediksinya Nabi Adam sih sebenarnya itu prediksi saya, tapi ya jangan ini dulu kan. Nah kemudian ketika lahirnya anak-anaknya Nabi Adam itu menyebar lagi kembali ke salah satunya ke kita karena pentingnya umat angin. Jadi wajar ketika penyebaran dari Timur Tengah itu menuju Nusantara ya pasti lewat India kan kira-kira begitu gambarannya deh. Jadi ada bulak-baliknya suatu peradaban. Jadi gitu kira-kira gambar. Adi.
Baik, gimana Bang Gumai? Cukup ya sementara ya. Ya, terima kasih dulu atas jawabannya. Ya, Pokoknya puas tidak puas saya terima dulu. Karena saya iyalah. Nanti datanya kita masih belum lengkap. ke depan kita akan panjang ini Bang Gumai. Kita nanti akan membuat beberapa seminar lanjutan ya, seminar kita. Kita akan bahas kupas habis tuh otaknya Bang Hasim ini ya. Sebentar, Ide-ide Ustaz Nadil, sebentar. ya. Sebentar, Ustaz Nadil. Hmm. Karena kita sebentar ya, mohon maaf Ustaz Nadil, saya jawab juga si Adi Gumai. Jadi gini, Ya. di Sumatera Selatan itu peradabannya lengkap dan saya bisa hampir bisa menjelaskan satu-satu peradaban mereka. Nah, apakah peradaban nanti kita cek di India atau di Pakistan atau Afghanistan itu mempunyai peradaban yang sama atau mereka lebih lengkap kita secara ontologis, secara filosofis dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak ada yang mengerti dengan simbol-simbol itu, berarti dibawa dari kita, gitu kira-kira gitu gambarnya di. Jadi saya belum bisa menjawab secara utuh gitu ya. Nanti kalau misalnya terjadi perbandingan komparatif tentang secara kebudayaan tinggal dari multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin, yaitu di mana ada antropologi, ada arkeologi, ada sejarah, linguistik dan lain sebagainya. Dan kita ternyata lebih lengkap dan saya yakin mereka berasal dari kita. Tapi kalau mereka lebih lengkap, kita berasal dari mereka. Itu standar. Mantap. Inilah sejarah-sejarah yang dari sisi lain inilah yang akan kita angkat ya. Karena kan kita selama ini kan kita tuh ya tadi Bang Hasim bilang ya kita hanya menerima apa adanya dari sejarawan zaman dulu-dulu ya. Maksud saya zaman dulu-dulu itu kan yang mulai membuat sejarah kita ini kan kolonialis ya. Gitu. Profesor-profesornya ya dari kolonialis gitu kan. Tentu saja mereka dalam membuat suatu tulisan atas persepsi dari mereka kan, gaya mereka. Gitu. Nah sayangnya kita yang lokal sendiri hanya manut ya, dalam tanda kutip lah ya. Kita karena memang dalam mazhab atau tujuan mereka ya mereka terus terang mereka akan menonjolkan ya mereka yang paling hebat gitu loh. Kita ini ya dianggap bangsa yang terjajah, yang nggak ada apa-apanya. Padahal tadi Bang Hasim bilang kita bangsa yang hebat dulunya. Saya pun percaya itu kan. Dari awal dulu kita buat seminar ya bersama Santo Samba ya. Kan pertanyaan dia itu kapan, siapa, dan bagaimana cara India itu menyebarkan ajaran Hindu Buddha mereka ke Nusantara ini gitu kan. Kenapa kok sampai semua candi, semua Hindu semua candi, semua itu kalau tidak Hindu ya pasti Buddha, semua candi, prasasti gitu kan. Ini kan teorinya dia mereka. Nah, semenjak saya ketemu dengan Bang Santo Saba, dengan Pak Hasim gitu kan, ini satu pemikiran baru, satu pemikiran orang-orang asli lokal ya. Kalau saya bilang lokal wisdom itu kan kearifan lokal gitu loh. Nah dari inilah yang mungkin kita perlu bahas sama-sama, kita konfirmasikan ke sejarahnya dengan dengan teori-teori yang ada gitu kan. Akhirnya sejarah kita bisa timbul sendiri. Jangan orang yang membuat sejarah di tempat kita gitu kan. Sayang sekali. Apalagi kalau saya pelajaran di Palembang itu ya. Kasihan sekali gitu loh. Majapahit menyerang Palembang, Palembang jajahan atau bawahannya Majapahit gitu. Saya kadang-kadang tanya sumber datanya dari mana. Siapa yang bilang begitu? Kenapa? Jejak peninggalannya nggak ada sama sekali gitu. Kalau kita bicara dari sumber sejarah yang lain kayak dari hikayat Melayu gitu kan, dari bukunya Suraratus Salatin misalnya atau Hang Tua gitu kan, tidak ada cerita seperti itu gitu kan. Palembang justru negara negeri
independen, berdiri sendiri dan terkenal dari dulu gitu. Nah, inilah yang akan kita teliti ulang lah ya. Kita usahakan pelan-pelan kita buat apa ya, penemuan-penemuan baru. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya gitu kan, Pak, sejarah besar Pulau Kemarau itu dikecilkan dengan membesarkan sejarah buatan yang baru. Yang saya bilang tadi, ya maaf bukan kita rasialis, tidak gitu kan. Jelas di Pulau Kemarau itu kelenteng itu dibangun tahun 1962 gitu kan. Pagoda yang ada sekarang yang 9 lantai yang tinggi itu dibangun tahun 1992. Itu kan berarti baru. Nah, padahal beberapa abad sebelumnya itu ada berapa banyak benteng. Yang jelas di Pulau Kemarau ada 3 benteng. Di seberangnya ada 2 benteng besar. Loh, kok itu nggak ada narasinya sampai dari sekarang. Itu yang saya prihatin dengan sejarah di Palembang itu. Belum lagi mengenai Bukit Seguntang gitu ya. Justru orang lain yang mempopulerkannya, kita menerima sekarang baru kita paham. Tapi alhamdulillah walaupun kita terlambat, ya udahlah kita mulailah sekarang gitu kan, membuat narasi yang sebenar-benarnya. Itulah komunitas kita namanya True Back History kan. Kita mengembalikan sejarah yang sebenar-benarnya lah, kita jujur gitu. Kita nggak punya keinginan lain gitu. Kita jujur aja pada diri kita sendiri gitu kan. Supaya sejarah ini sejarah yang benar. Itu loh kalau pendapat saya. Kalau dari ada lagi, kalau dari yang lain, Pak Sultan, saya mau jawab dulu Bang Noprian itu, kayaknya penulis itu kayaknya. Yalah, saya jawab begini. Saya bilang tadi saya tulis rah itu nomor 6 ya. Jadi artinya itu dulu. Jadi di nomor 6 itu adalah sebagai rah gitu. Nah, artinya kan nanti saat ini itu memang terjadi pergeseran baik manusia dan lain peradaban dan sebagainya. Saya pernah meneliti ke Waikanan waktu itu. Dia bilang begini, pesan sama saya. Dia itu kan keturunan raja. Dia bilang gini, Dinda kata dia, ibu-ibu sambil nangis karena suaminya yang sebenarnya raja, tapi tidak diakui kan gitu. Kalau acara adat justru di luar. Dinda dibilang gini, Ananda, bahwa sekarang ini naga-naga itu sudah dimakan ulat. Ulatnya udah pada jadi naga. Katanya gitu pesan sama saya. Nah, jadi gitu loh, Sultan Hadil. Pesannya sama saya begitu. Iya, itu namanya kena teori Pakah Cukil. Karena memang sebuah kerajaan itu pernah mengalahkan, tidak pernah kalah, dan pernah dikalahkan. Kalau nggak Dika itu bukan raja, dia seorang petani, kan gitu. Nah, suatu ketika peradaban waktu itu, ya, apalagi zaman Belanda, pasti mendukung yang bukan asli, gitu. Biasanya begitu. Didukung, kemudian diangkat jadi raja di satu tempat, bahkan raja yang asli dibunuh, keluarganya diasingkan, dibuang, termasuk saya ini sampai kebuang ke Lampung ini. Karena hijrah sampai ke ini, ternyata bapak saya itu sampai ke Demak ternyata, dari bapak saya, keturunan Puyang Garuda. Gitu. Kalau ibu saya Puyang Laya, jadi Puyang Laya memang dia menetap di Sumatera Selatan. Yang Puyang Garuda ini yang sampai Puyang Garuda itu kan sama dengan itu ya, Maya ya. Makanya Malaya itu, Melayu itu, jadi ada peradaban Maya, ada peradaban Laya gitu. Jadi Bang Noprian, maksud saya biarkan sajalah sementara ini mereka lagi euforia seperti zaman Belanda itu kan diangkat-angkat jadi raja, jadi sultan-sultan. Kalau di Lampung itu nggak ada gelar, harus berjuluk batok, harus punya gelar. Jadi kalau mereka punya gelar, kita punya gelar juga. Cuman nanti suatu saat kan artinya ketahuan mana yang asli, emas murni itu mana, yang palsu mana, kira-kira gitu gambarannya. Jadi bicara tentang matahari, bicara tentang laut, bicara tentang kayak misalnya Laya dan sebagainya, tapi mereka nggak tahu peradabannya apa. Makanya saya bilang kalau terah ya mereka tahu gitu zaman apa, terahnya di mana, ditelusuri.
ini, saya di kampung saya di sini, ketika saya tanya Puyang Laya, itu salah satu buktinya. Dia bilang bahwa Puyang Anda itu raja di raja. Nah, jadi biarkan orang yang mengakui Puyang kita, bukan kita yang mengaku raja. Gitu. Sebaiknya bagusnya begitu, Bang Nopi. Jadi kalau mereka yang ngaku-ngaku dari raja, yang penting ke depan tuh orang yang mengaku kita. Gitu. Nah, kalau misalnya saya bilang saya turunan Laya, saya bisa buktikan gitu di kampung saya, mau satu kampung ini, ayo nanti ke kampung saya, mereka mengakui semua. Kemarin ada beberapa yang saya tanya itu memang Anda itu turunan Laya gitu, Puyang Anda gitu, dan luar biasa. Itu kira-kira gambarannya. Nggak usah ragu-ragu, Bang Nopri, biarkan sajalah. Ya, kalau ulat-ulatnya udah jadi naga ya silakan gitu kan. Tapi naga juga naga palsu paling kan. Itu Sultan Nadia. Mantap. Iya, itu memang. Bang Nofri gimana Bang Nofri nih? Masih tidur? Mana Bang Nofri nih? Mana orangnya? Bang Nofri. Woi, halo. Jemaah Lampung. Halo. Ikan dia di Lampung enggak? Tidur ya, tidur ya. Apa tidur suruh ya? kita Anak dulu. mangian Kam, Jak Kanan, Lampung Kanan. Ada si Kam, adalah Raja Sama, Jak Lampung. Enggak tahunya Puyang Laya dulu terjadi peperangan dengan Puyang Laya, Puyang turunan di Sumatera Selatan ya, mungkin apa? Spait lidah dan sebagainya gitu. Bang Nopian. Tidur Silakan, dia Bang. tuh, tidur ya. Kan baru pulang gitu. Ya Oke. lanjut ini. Sepertinya nggak ada yang nanya lagi. Ya, baik Bapak-Bapak, ini kajian yang cukup menarik bagi saya melihat secara saya adalah seorang sejarah, peneliti sejarah, melihat bagaimana antusiasme Pak Sultan Adil untuk bisa mengangkat kembali kerajaan sejarah Kerajaan Sriwijaya dan juga Pak Hasyim Khan untuk bisa mengangkat kembali sejarah Laya itu sangat menarik bagi kita. Sehingga harapannya penemuan-penemuan ini akan menjadi satu penemuan yang pembanding dengan apa yang teori-teori yang selama ini mungkin hanya dari persepsi kita yang kita baca dari versi kolonial atau apa. Dan ini mungkin datang dari orang-orang lokal yang tergerak untuk meneliti sejarah. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Sultan Hage dan juga Pak Hasyim Khan untuk malam ini. Ya, sama-sama. Terhadap pencerahannya. Mudah-mudahan segala upaya penelitian untuk ekspedisi Sriwijaya 2023 lancar dan dimudahkan dalam prosesnya, Pak. Baik. Amin, amin. Terima kasih untuk para peserta diskusi pada malam hari ini yang bertahan sampai malam ini untuk mengikuti diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Saya Eva Riana undur diri dalam acara diskusi ekspedisi Sriwijaya 2003. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.